Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ram Archery. Oke, kesempatan ini kita akan belajar tentang aspek fisika dari eh, olahraga memanah tradisional dengan horsebow. Oke, jadi ini jenis bow yang sering dipakai untuk horsebow yang tradisional archery. Kita akan memodelkan aspek fisikanya supaya kita punya intuisi pada saat kita memilih busur dan juga intuisi pada saat kita melatih ketepatan. Oke, jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan kira-kira apa aspek fisika dari ini. Oke, coba kalau kita lihat, misalnya saya punya satu arrow. Biasanya orang taruh arrow-nya seperti ini, jadi tidak lurus karena pada saat ditarik nanti dia agak turun ke bawah untuk membuat dia datar ya. Jadi biasanya posisi arrow itu agak naik ke atas sedikit karena pengaruh pada saat ditarik supaya dia lurus. Oke, kita akan mulai start model fisikanya dari yang seperti ini. Panjang pada saat sebelum di draw dari posisi ujung dari handle ke string itu disebut breast height, sedangkan pada saat saya tarik panjangnya disebut draw length ya. Kita akan coba gambarkan supaya dapat instingnya mengenai bagaimana fisika bekerja di archery. Oke, misalnya ini bow Anda, ini stringnya, dan ini arrow-nya. Kita model dengan sederhana aja ya. Jadi panjang pada saat ini sebelum di draw, panjang ini saya sebut breast height. Sedangkan panjang draw-nya pada saat di draw ini saya kasih variabel X. Ini kita sebut draw length. Oke. Biasanya setiap busur itu waktu dijual itu kita kasih tahu pada saat draw weight-nya, draw length-nya sekian, draw weight-nya atau beratnya pada saat ini harus ditarik ke belakang itu berapa ya. Saya anggap ini sebagai gayanya F ya. Biasanya di spesifikasi busur ada tulisan kayak draw weight sama dengan 55 lbs, draw length sama dengan 28 inch. Itu artinya X-nya 28 inch, F-nya gaya yang tarik ke belakangnya itu adalah 55 lbs. Ini spesifikasi pada saat kita membeli busur ya. Ini harus selalu ada pada saat beli busur. Oke, X tentu saja akan menjadi variabel karena ada orang yang nariknya minimum draw, ada yang nariknya lebih panjang, jadi X ini adalah variabel. Pada saat X saya tarik sepanjang X dengan gaya F, energi kinetik ya, pada saat awal dan energi potensial yang disimpan oleh bow ini itu harus sama. Ini hukum kekekalan energi ya. Jadi kita akan start dari sini. Jadi ini terbalik, saya coba. Ini energi kinetik dari sistem panahan ini dengan energi potensial yang ada di bow itu harus sama. Ini hukum fisika yang tidak bisa berubah. Nah, kita akan start dari sini. Kalau dengan konfigurasi kayak gini, kita buat model yang sangat ideal. Kira-kira gimana persamaannya dari hukum kekekalan energi? Asumsikan pada saat awal massa dari arrow ini adalah MA dan massa dari bow ini adalah MB. Ini arrow, ini bow ya. Ingat, setiap bow itu biasanya terdiri dari lapisan laminasi. Biasanya di sini lapisan pertama kayu, lapisan keduanya pakai horn atau tanduk. Bisa juga pakai fiberglass, pakai kayu atau wood. Setelah itu horn paling belakang di belly. Jadi
semua pembuat bow itu selalu merancang material dari bownya ini supaya memiliki karakteristik yang unik, plasticity atau tingkat daya plastiknya itu yang tinggi, ya. Tapi ya, susah sekali untuk memodelkan dari sini. Jadi kita buat model yang sederhana aja, bahwa semua faktor dari lapisan laminasi ini itu akan membuat efek pegas, ya. Anggap ini ada pegas di sini. Oke? Dengan konstanta K, konstanta pegasnya. Nah, dari sini kita udah mulai kelihatan modelnya, ya. Dari persamaan ini kita bilang bahwa potensial energi kinetik dari arrow itu ya setengah dari massa dari arrow dikali kecepatannya. Anggap arrow ini satu titik aja, jadi single body physics, jadi nggak usah lihat dimensinya dulu. Yang kedua adalah massa dari bownya dikali dengan konstantanya dikali kecepatan pegasnya. Ini akan sama dengan 1/2 F kali X, gaya yang kita tarik dengan sejauh mana kita menarik, ya. Tapi tidak semua akan ditransfer dengan 100%. Anggaplah ada faktor epsilon di sini. Kira-kira gini persamaannya, model yang sederhana. Oke, jadi kalau saya pengen tanya untuk bow saya berapa kecepatannya, itu mungkin saya ubah matematiknya sedikit aja, ya. V kuadrat itu akan sama dengan sehingga kalau saya hapus V-nya kira-kira seperti ini. Jadi kecepatan arrow pada saat saya lepas atau saya rilis, V-nya itu berbanding akar, ya, dari draw weight F. Semakin panjang saya tarik ke belakang, semakin kuat harusnya, semakin cepat kecepatannya, semakin kuat LBS atau draw weight dari bow kita, itu akan semakin cepat juga kecepatannya. Tapi ada pengaruh di sini arrow dan bow dan elasticity atau konstanta pegas dari struktur materi yang ada di bow. Ini yang harus hati-hati pada saat memilih bow, ya, atau busur. So pada saat kita lihat arrow itu biasanya terbuat dari kayu. Di depannya ada point, di belakangnya ada vanes. Ini untuk aerodinamisnya. Setelah itu ada knocking point, ya. Tapi ini ada materinya, yang semua materi ini tadi kita anggap satu titik aja di model yang matematis yang ini. Tapi sebenarnya faktor ini sangat pengaruh, ya. Ada dimensi di arrow yang penting sekali untuk kita tahu, bahwa kalau ini saya kasih beban di tengah, seberapa kuat dia bisa menahan beban itu, ya, dia akan bengkok. Dan ini yang kita sebut spine, kelenturan dari arrow. Kenapa ini penting nanti saya akan jelaskan. Tapi untuk sementara coba lihat persamaan ini, bahwa ternyata massa dari busur dan plasticity atau daya pegas, konstanta pegas yang dihasilkan oleh struktur komposisi laminasi ini itu penting sekali, ya. Kalau kita lihat di Indonesia, itu banyak yang buat busur itu cuma satu lapisan fiberglass. Ini biasanya disebut busur bending, ya. Jadi bahannya itu hanya fiberglass. Jadi cuma satu lapisan. Di sininya dia kasih kayu, sininya udah fiberglass semua. Tapi kalau lihat busur Korea ini di atasnya sini fiberglass. Fiberglass pasti plasticity-nya, tingkat pegasnya itu lebih tinggi. Wood di dalamnya ada kayu, itu untuk meredam plasticity-nya, ya. Tapi konstruksinya akan menjadi semakin bagus, konstanta pegasnya. Ada juga yang merancangnya dengan dua lapisan, misalnya di sini pakai wood dan di sini pakai hone, ya. Hone itu tanduk. Nah, kalau lihat bahan dari fiberglass
kayu dengan horn itu agak beda konstan tekannya, jadi sehingga bisa saling melengkapi ya. Jadi satu kuat tapi satu rendah, jadi seperti diredam ya. Itu juga bagus. Jadi kombinasi antara wood dan horn ini menurut saya bagus. Bagaimana dengan kombinasi fiberglass dan wood ya? Ini juga bagus karena plastisnya tinggi, direndah. Tapi kalau fiberglass dengan horn ya, ini perlu dicek. Untuk boiler-boiler itu harusnya benar-benar mempelajari karakteristik dari material supaya menghasilkan energi potensial yang memang tinggi ya. Karena ada faktor ini bahwa massa ya, massa itu kerapatan massa dari materinya, dari baunya dengan konstanta gasnya ini harus match. Oke? Itu perlu dipikirkan pada saat kita memilih busur-busur laminasi maupun yang hybrid, yang dengan tanduk dan lain-lain. Sekarang kita coba bahas apa yang terjadi di saat arrow sudah melesat dengan kecepatan V ya, yang kita estimasi seperti di kecepatan awal. Udara itu bukan vakum ya, jadi bisa bayangkan itu ada medium yang kita harus lewatin pada saat arrow-nya terbang ya. Pada saat arrow terbang dengan kecepatan V, ini cepat sekali gerakannya, sehingga dia akan menemukan area di sekitar sini yang bisa jadi ini terjadi wave seperti turbulence ya, kecepatannya V. Oke? Apa yang terjadi dengan wave ini? Ini akan membuat gaya tekanan satu menekan ke atas, yang di atas menekan ke bawah. Sehingga arrow pada saat travel, waktu dia terbang, itu sebenarnya enggak, posisinya enggak gini ya, tapi dia seperti ular ya. Sehingga spine yang tadi saya cerita mengenai spine, itu faktor yang penting sekali. Sebab dia itu seperti travel seperti ini, karena gaya ini. Gaya yang disebabkan oleh turbulence tadi ya. Dan kalau spine-nya tidak bagus pada saat dia nancap ke target, oke? Dengan kecepatan tinggi dan energi kinetik yang tinggi dan ininya nggak kuat, itu bisa patah. Banyak case saya latihan itu patah kalau spine-nya tidak cukup untuk draw weight-nya atau energi kinetiknya. Oke. Jadi pada saat Anda membeli arrow, itu harus selalu bertanya, ini saya LBS-nya, draw weight-nya 55 LBS, kira-kira saya butuh spine berapa yang cocok. Nah itu biasanya pembuat arrow itu harus memahami berapa kalibrasi antara draw weight dan arrow spine. Oke? Jadi jangan sembarangan untuk beli arrow, itu selalu tanya berapa yang cocok untuk bow-nya. Misalnya ini contohnya adalah busur Korea dengan 55 lbs draw weight. Kalau saya kasih arrow yang spine-nya kerendahan, itu bisa patah di ujung sana karena faktor ini. Dan pada saat dia travel, arrow itu travel seperti tali yang dilempar karena ada gaya turbulence. Oke? Digas seluruh. Oke? Saya harap penjelasan ini cukup menarik buat Anda supaya jadi insight untuk memilih arrow dan memilih busur yang di-guide by teori-teori dari fisika, yaitu teori mengenai kekekalan energi dan transfer energi dari potensial menjadi kinetik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Rama Cerita.